Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai paragraf. Kita tahu bahwa setiap teks, setiap wacana itu selalu ada paragrafnya. Nah, nanti di dalam paragraf itu terdapat jenis-jenis yang harus kita pahami, termasuk kategori paragraf yang mana. Baik, materi ini sudah sering dibahas di tingkat-tingkat sebelumnya, mulai dari SMP, SMA, SMEA maupun yang sederajat, tetapi tetap kita bahas kembali supaya tidak lupa ya. Nah, yang pertama itu paragraf deskripsi. Jadi kalau paragraf deskripsi ini tandanya dia menggambarkan sesuatu keadaan, biasanya tempat-tempat tertentu, bisa juga fisik seseorang. Nah, jadi cara mengenalinya, apabila paragraf itu berisi tentang gambaran tentang sesuatu, maka itu kategorinya paragraf deskripsi. Cirinya, yang kata saya tadi, dia menggambarkan sesuatu keadaan. Nah, contohnya di sini dapat kita lihat gambaran sebuah lapisan ozon. Nah, yang paragraf keduanya itu deskripsi mengenai seseorang ya, dapat dibaca sendiri. Kemudian kita lanjutkan ke paragraf berikutnya, yaitu paragraf eksposisi. Jadi tandanya paragraf eksposisi ini adalah berisi tentang informasi atau paparan. Jadi ketika paragraf tersebut mengandung ilmu pengetahuan yang dapat kita serap, maka itu dikategorikan sebagai paragraf eksposisi. Contoh yang paling jelas itu adalah sebuah berita. Jadi berita itu sebuah teks atau paragraf eksposisi karena dia menginformasikan sesuatu. Jadi paragraf eksposisi tidak boleh ada unsur subjektif. Jadi dia benar-benar netral informasi yang dikandung di dalamnya. Nah, di sini penjelasan mengenai jenis tanaman. Jadi jenis tanaman itu secara teori dapat dijelaskan di situ. Jadi dijelaskan berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan pendapat. Berikutnya paragraf persuasif. Paragraf persuasif ditandai oleh himbauan, ajakan, bujukan supaya mengikuti apa yang ada di dalam teks tersebut. Contoh yang paling jelas itu kampanye, kemudian iklan, bisa juga bidang-bidang kesehatan yang mengajak supaya kita sehat. Biasanya ada kata ayo, mari, dan sejenisnya ya. Kemudian itu cirinya dapat kita lihat. Jadi tulisan ini mengajak supaya pembaca untuk berubah, mengikuti apa yang diinginkan oleh paragraf ini. Ada 4 cirinya dapat dibaca, yang intinya adalah mengajak seseorang. Nah, contoh yang dapat kita lihat itu
mengajak kita untuk mengonsumsi buah-buahan, karena buah-buahan itu banyak mengandung vitamin C yang baik untuk kesehatan kita. Kemudian paragraf argumentasi. Jadi paragraf argumentasi ini berisikan argumen-argumen yang di dalamnya terdapat alasan-alasan penulis. Kemudian alasan-alasan penulis tersebut dibuktikan dengan data-data dan fakta-fakta yang ada. Jadi sebelumnya ada pendapat dulu dari penulis. Kalau yang eksposisi itu benar-benar murni data-data, fakta-fakta, tidak ada pendapat di dalamnya. Kalau argumentasi ada pendapat-pendapat di dalamnya, ulasan-ulasannya, opini-opininya, kemudian diperkuat oleh data-data dan fakta-fakta yang ada. Kemudian itu ada contohnya. Sebelum contohnya itu kita lihat dulu ada ciri-cirinya. Ada 5, yang intinya adalah opini-opini penulis yang diperkuat oleh data-data dan fakta-fakta yang ada tadi. Nah, dapat kita contohkan. Penulis beropini atau berpendapat mengenai pendidikan di Indonesia. Nah, dengan unsur subjektivitasnya, dia mengemukakan opini, kemudian diperkuat oleh data-data yang ada atas pernyataan-pernyataannya tersebut. Contohnya dalam bahasa lisan misalnya, si A mengatakan dia sakit. Pendapatnya bahwa dia sakit. Alasannya karena dia kehujanan. Itu adalah pendapat pribadinya. Nah, diperkuat oleh data, bukti berupa surat keterangan sehat dari dokter. Nah, itu sebuah argumentasi. Jadi ada pembuktian dari dokter, alasan-alasannya, opini-opininya, ada data-datanya dari dokter secara medis. Yang terakhir, paragraf narasi. Kalau paragraf narasi intinya adalah cerita, mengisahkan. Nah, mengisahkan itu ada 2 macam. Ada yang bersifat fiksi, khayalan, ada yang bersifat non fiksi, kenyataan. Kalau yang bersifat khayalan, cerpen, novel, drama itu bersifat khayalan. Kalau yang bersifat kenyataan dapat kita temukan dalam biografi atau autobiografi, mengisahkan perjalanan hidup seorang tokoh, dan itu kenyataan. Ada 5 ciri yang dapat kita lihat dari teks narasi ini, dapat dilihat sendiri di layar. Nah, di sini lebih banyak diarahkan ke yang fiksi ya. Tapi ada juga teks narasi yang non fiksi, yang kata saya tadi menceritakan tentang riwayat hidup seseorang yang bersifat nyata. Biasanya tokoh-tokoh terkenal itu sering membuat buku. B.J. Habibie, SBY, Jokowi, kemudian tokoh-tokoh seni pun ada membuat buku. Ariel Noah. Kemudian, nah di sini ada contohnya. Nah, itu mengisahkan sebuah perjalanan hidup ya,
pengalaman hidupnya ketika dia sekolah. Ini termasuk biografi. Ya, silakan dipahami sendiri, diulang kembali materi-materinya kalau belum jelas. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kuis yang dikerjakan dapat dijawab semua dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.